Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara merestart mesin espresso Milesto Eliane yang mengalami overheat saat brewing espresso. Seperti yang kita semua sudah ketahui, mesin espresso Milesto ini sebetulnya masih menggunakan pompa vibran yang seharusnya propernya dia adalah menarik air dari dalam water tank. Namun kalau di JPW kita akan custom ya. Customnya simple, cukup ditambahkan aja selang tambahan agar dia bisa menarik dari galon. Mungkin Sobat JPW udah sering lihat nih cara untuk menyambung selang tambahannya. Cukup di plugin aja, dimasukin dari samping terus dimasukin ke selang bawaan mesinnya seperti ini. Karena dia sekarang sudah menarik dari galon, berarti pompanya kerjanya bisa 2 kali lebih keras ya dari seharusnya. Apa kendalanya? Nah, kendalanya adalah mesin Milesto Eliane ini atau mesin-mesin yang masih menggunakan pompa vibran. Nah, kita sambil nyalain ya biar nunggu panas. Dia akan mengalami overheat pada saat dia terlalu lama menarik air dan tertahan. Jadi tertahan oleh bubuk kopi yang terlalu halus gitu di portafilter. Apa nanti yang terjadi ketika overheat? Nah, kita akan sengaja buat overheat, namun kita nggak pakai kopi, kita pakai blend basket aja. Nah, seperti yang kita juga sudah sering sharing, ketika dia baru nyala gini kita harus tarik dulu. Hanya untuk memastikan airnya narik. Nah, narik ya. Suaranya dari mulai berisik, lama-lama dia akan silent sendiri, lebih bersih gitu ya suaranya, nggak terlalu berisik. Kurang lebih 15 detik. Nah, kejadiannya biasanya Sobat JPW melakukan brewing espresso dengan bubuk kopi yang terlalu halus, kehalusan gitu ya, atau kopinya terlalu padat tempingnya, atau gramasi terlalu banyak. Nah itu bunyi suara flash. Nah itu kita jelasin nanti konten berikutnya. Nah ketika suara flash itu sebetulnya adalah backflash yang bagus gitu. Jadi tandanya steamer boilernya udah panas. Kita cuma cukup buang air, buang steam aja. Nah, balik lagi ke bagaimana cara restartnya dan apa yang terjadi ketika mesin espresso Milesto Eliane ini overheat. Nah, kita akan tunggu dulu sampai panasnya optimal, kurang lebih sekitar 2 menitan. Nah, kalau udah optimal nanti saya akan coba sengaja kita brewing dalam jangka waktu yang lama dan kita tempelin. Jadi habis brewing, anggap di sini kan ketahan ya. Dia nggak akan keluar. Kita tahan selama 20 detik. Tapi kita lakukan secara terus-menerus. Anggap jadi kita pakai bubuk yang terlalu halus, sampai 20 detik dia nggak tembus, nggak keluar airnya, nggak keluar espressonya, nggak keluar ekstraksinya. Tapi kita tetap terusin gitu. Artinya kita akan paksa si pompa ini, nah ini udah panas ya, udah hijau dari merah. Kita akan paksa si pompa ini bekerja 2 kali lebih keras gitu. Nah kita langsung coba aja, biasa kita flash dulu. Nanti Sobat JPW boleh perhatikan yang terjadi dengan mesin ini apa. Nah, nanti notisnya Sobat JPW bisa lihat di timer ini, di LCD timer ini, sama nanti lihat switch on untuk brewingnya sama sekali tidak berfungsi. Kita akan sengajain untuk yang pertama nih, 20 detik. Tapi sekali lagi ini tidak untuk ditiru ya. Bukan berarti, oh itu bisa 20 detik ditahan pakai backflashing gitu ya. Tapi ini hanya untuk knowledge supaya Sobat JPW bisa tahu apa sih penyebab overheat. Anggap ini terlalu halus 20 detik pertama. Oke, terus dia ngebrew lagi yang kedua. Tapi ini nggak pakai kopi ya, kita pakai blend basket. 20 detik kedua dia terlalu halus lagi. Tetap nggak keluar lagi. Apa sih yang terjadi nanti? Nanti Sobat JPW bisa lihat sambil saya jelaskan. Nah, terus di 16, 17, 18, 19, 20 detik. Masih kuat, Mas. Kita naikin ya ke 30 detik. Agak ekstrim nih.
Tapi jangan ditiru ya. Jadi don't try this at your cafe atau di kedai kalian. Nanti mesinnya rusak, bosnya pusing. Atau kalian owner mesinnya, kalian pusing sendiri. Kenapa nih? Gitu. Tapi ini akan kejadian suatu saat ketika kalian memang melakukan brewing dengan bubuk yang terlalu halus atau terlalu padat. Jadi over extract. Nah, ketika over extract nanti akan kayak gini nih. Terusin 30 detik masih kuat ya Val ya. Hebat nih. Kita lanjut sampai dia mati sendiri. Ini yang keempat. Yang keempat kita lanjut sampai nanti kejadian nih overheatnya. Jadi kita sengajain memang bikin dia ya overheat. Dan saya jelasin apa sih overheat dan apa pengaruhnya gitu terhadap si mesin. Kita lanjutin aja. Airnya tetap keluar. Enggak, belum, masih kuat ini. Keren loh. Ini Milesto displaynya JPW Ampera. Sadis. Sambil dilihat dari sini juga air backflashnya tetap keluar. Nah, lihat. Oke. Apa yang terjadi? Ya. Jadi 4 kali kita coba. 20 detik, 20 detik, 30 detik, 30 detik tadi terakhir ya? Apa 40? 30. Nah, yang keempat pas mau ke 5 selesai mesinnya. Nah, ini kejadian nih ke beberapa customer kami. Mas, mesinnya rusak. Kenapa? Nggak mau nyala, nggak bisa brewing, nggak bisa steaming. Terus gimana? Padahal kalau Sobat JPW lihat di sini, lampu masih nyala, ya. Tapi timer dan indikator panas yang merah berubah jadi hijau tuh mati. Lalu steamer, nah masih nyala, masih aman. Berarti yang mati apa? Nah, yang mati hanyalah pompa untuk brewing espresso karena dia beda boiler ya. Untuk brewing sama air panas dia ngambil dari boiler utama di sini. Untuk steamer dia pakai boiler yang notabene adalah thermoblock di sebelah sini. Nah, ketika ini terjadi, nah kejadian ini biasanya dialami sama Sobat JPW ketika kopinya terlalu halus. Nah, kalau kayak gini, dia nggak akan bisa brewing dan dia panik sendiri. Nah, kalau udah panik sendiri, saya akan saranin begini aja. Kita butuh, nah ini penanggulangannya nih. Kita butuh matikan mesinnya. Matikan mesinnya seperti kita mau tutup dan kita timer aja. Kurang lebih sama kayak kita mau standby-in mesinnya, jadi 2 menit. Sambil saya jelasin apa yang terjadi. Jadi ketika overheat ini artinya pompa dia sudah menyerah. Tidak bisa bekerja lagi dengan optimal karena dia udah nariknya kejauhan, pressure yang dia keluarkan nggak bisa untuk nembus si kopi juga, sampai akhirnya dia ngesort atau memutuskan aliran untuk kelistrikan untuk si pompa. Jadi secara otomatis dia tidak akan berfungsi pompanya. Padahal semuanya nyala, steamernya nyala, mekanikal lainnya nyala gitu ya, elektrikal lainnya nyala, lampunya aja nyala, tapi pompanya nggak nyala. Nah, seperti itu yang terjadi dengan mesin ini barusan. Nah, ini biasanya kejadian, tapi jangan panik. Caranya simple, cukup matiin aja. Diamkan kurang lebih selama 2 menit, nih baru semenit ya. Diamkan selama 2 menit tanpa perlu melakukan apa-apa. Jadi kayak, waduh kenapa nih, telepon teknisi, panik, mesin saya rusak, nggak bisa brewing, air panas nggak keluar, tombol atau si switch on off untuk brew sama sama si hot waternya nggak keluar sama sekali. Kalau kayak gitu panik malah makin bingung, kenapa. Padahal cuman cukup dimatiin. Ini udah 1 menit 20 detikan. Kita tunggu sampai benar-benar 2 menit. Nanti kita cukup nyalain aja. Nanti ada pertanyaan, perlu cabut colokan nggak? Terus pasang lagi nggak? Turunin meter listrik nggak? Gitu. Saya rasa nggak perlu. Jadi dia cuma perlu istirahat. Gitu. Istirahat dengan tenang. Iya. Yeah. Rest in peace. Maksudnya istirahat
dengan tenang ketika dia tidak menarik air lagi dari galon gitu ya. Dia didiemin aja, cukup didiamkan. Ya kayak hubungan aja, kalau lagi jenuh, capek ya dia harus didiamkan dulu 2 menit ya, beda ya. Ini pompa. Udah 2 menit nih. Ini yang ngambil tag videonya Noval, nanti baper dia ngomongin hubungan didiamkan 2 menit ya. Jangan dong. Oke. Nah, kita nyalain lagi. Ini ditutup jangan lupa biar steamnya nggak keluar lagi. Tara. Simple. Normal nggak? Cobain aja. Cobain. Ya. Normal nggak? Normal. Gitu. Normal nggak? Air panas, brewing, semua normal, nggak ada masalah. Kita back flash 10 detik aja ya sekarang ya, nggak ada rencana untuk bikin dia nge-start lagi. Nah, air back flashnya keluarnya normal tuh dari pojok. Nah, jadi nah, kesimpulannya dari video ini, ketika Sobat JPW mengalami overheat, pada saat Sobat JPW brewing, overheat ini bisa terjadi karena tadi terlalu padat, terlalu banyak bubuknya, terlalu halus, intinya dia tidak dapat espresso yang proper atau akhirnya over extraction. Ketika over extraction, ya sudah dibatalin aja. Jadi espressonya ketika 10 detik sudah kita brew tapi tidak menetes juga, kan range-nya biasanya 4 sampai 8. Ya kalau di 10 aja masih belum netes udah pasti over kan. Ya sudah matiin aja. Kopinya dibuang, bubuknya diganti, tingkat kehalusannya dibikin lebih kasar sedikit atau dikurangi gramasinya sedikit atau tekanannya dikurangi sedikit sampai kalibrasinya ideal, sampai dia menghasilkan espresso yang proper. Jadi dia tidak dipaksa kerja 2 kali lipat, kerja ekstra gitu. Jadi sesimpel itu. Lalu setelah itu, setelah kita udah coba cek kalibrasi, cukup matiin aja dengan cara buang flash biasa, matiin, ya ditunggu gitu, biar beristirahat dulu kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, cukup dinyalain lagi aja, udah normal lagi gitu. Jadi nggak usah panik, waduh mesin gua rusak, waduh mesin saya, waduh kena ganti nih sama bos. Padahal nggak ada yang perlu diganti gitu. Nah imbasnya apa? Kalau sering kejadian seperti ini, suatu waktu nanti pompanya juga akan minta diganti karena dia kerjanya berat terus. Jadi kalau memang terjadi nih satu kali udah begitu, ya udah hati-hati sama grind size, hati-hati sama kalibrasi. Benar-benar harus ideal. Jadi jangan sampai Sobat JPW tetap memaksakan, udah jelas 10 detik nggak keluar ya udah matiin aja. Gitu. Saya rasa demikian untuk video tips untuk merestart mesin espresso Eliane yang mengalami overheat atau terlalu berat bekerja pompanya ya, jadi mati gitu ya. Sesimpel itu aja. Terima kasih untuk Sobat JPW yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video-video JPW Indonesia selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you Sobat JPW.